Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus. Nah, setelah dikukuhkan dia sebagai dasar negara, tentu nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila itu harus diamalkan. Benar? Yang mengamalkan itu pertama pemerintahnya yang mengurus negara ini, ya kan? Yang kedua masyarakatnya. Artinya seluruh warga negara Republik Indonesia harus mengamalkan kemanapun dia, mau dia pergi kemanapun, ke China, ke Amerika, dia mengamalkan Pancasila itu. Ngerti kan? Nah, pengamalan itulah yang kita sebut dengan implementasi. Pertanyaannya, apakah seluruh nilai-nilai itu diimplementasikan sesuai dengan nilai Pancasila oleh warga Indonesia? Yakin? Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang semua warga Indonesia mengamalkan sila Pancasila? Kan? Jadi disitulah terjadi implementasi tidak sesuai dengan idealnya. Idealnya Pancasila itu kan 5 sila diamalkan nih. Kenyataannya tidak semua orang dan tidak semua sila. Iya kan? Itu pertanyaan saya nih. Terjadi konflik misalnya di daerah timur, terjadi di Maluku itu di Poso, terjadi misalnya pembakaran rumah ibadah. Apa itu Pancasila? Sesuai dengan nilai Pancasila? Tidak. Itu yang Anda pikirkan. Pak, isi pertanyaan. Ya Pak, memang. Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Nah, pertanyaan bagus tuh. Bagaimana cara kita mengatasi agar seluruh bangsa Indonesia ini mengamalkan sesuai Pancasila itu dengan implementasinya? Itu kan, gimana cara mengatasinya supaya kita ini tetap mengamalkan sila Pancasila? Caranya pertama melalui pendidikan. Nah, inilah dari sejak SD, SMP, SMA sampai berkuliah kita belajar juga Pancasila ini. Karena itu supaya menanamkan nilai-nilai itu. Kedua, melalui budaya yang ada settingan banget di maknya. komunitas kita masing-masing. Contoh ini, Intan dari mana Intan? Dari Nias, Pak. Dari Nias. Jangan? Bukan dari surga. Nah, orang Solo Selatan, orang Nias. Mereka budaya berbeda. Tetapi adakah di negeri Solo Selatan itu keadilan ditegakkan di masyarakat? Ada. Ada kan? Misalnya ada orang tidak adil, marah enggak orang lain? Marah kan? Nah, itu kontrol sosial. Itu disebut norma. Norma itu umum tak tertulis. Di Nias, di Intan. Nias di Nias juga. Saya kemarin dari Nias. Ada tiba-tiba orang mengambil hasil kebun orang lain. Boleh? Enggak boleh kan? Nah, artinya norma orang Nias melarang orang mengambil milik orang lain. Sama kan? Nah, itulah contohnya Pancasila itu dipakai di seluruh budaya. Tak ada budaya Indonesia yang tak pakai. Disitulah nilai-nilai Pancasila diajarkan, diwariskan oleh orang tua kepada anak, oleh tetangga. Nah, itu yang tidak boleh diputus. Masalah itu sekarang bisa rusak karena ada handphone itu membuat nilai-nilai budaya berkurang. Aturannya orang mendengar, melihat bapaknya atau tetangganya berbuat baik, gara-gara handphone dia sibuk main handphone kan. Nah, ini handphone terbaru nih. Sibuk juga main handphone. Norma-norma yang di handphone belum tentu sama dengan norma Pancasila. Nah, jadi itulah saudara-saudara semua adalah calon-calon pemimpin bangsa. Makanya mudah-mudahan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau ada orang bertanya gimana cara mengatasi agar Pancasila dalam implementasi itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jawabnya upayanya satu melalui pendidikan, dua melalui norma-norma budaya. Nah, ingat itu baik-baiknya. Nah, saya kira itu sudah pelajaran yang paling tinggi se-Indonesia dunia itu yang ada. Kita masuk kepada apa itu budaya. Nah, habis. Nah, selesai. Berapa? Bukan